terakhir, sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa dan Junjungan ilahi kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau pada saat menjelang siang ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak pernah bertemu dengan saya yang datang jam 9. Ya, karena saya tugas di belakang. Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini saya diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh buka hati, biarlah benar firman Tuhan mungkin dalam penyampaian tidak tidak jelas atau kurang jelas atau kurang masuk, tapi biarlah itu masukkan di dalam diri Bapak Ibu Saudara sehingga firman Tuhan itu menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini atau menjelang siang senantiasa semangat. Sebenarnya saya sebelum dapat tema dari Bapak, saya sudah menyiapkan dikit gitu dengan tema anaknya Erwan. Sang Immanuel yaitu Allah kita. Kalau yang Immanuel di sini namanya Immanuel Louis Christopher ya. Tapi Jumat malam Bapak memberikan tema yaitu jadilah kuat ya, jadilah kuat. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mengalami kelemahan, keletihan, mengalami banyak masalah atau beban. Biarlah firman Tuhan pada saat siang hari ini boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam Daniel. Nanti mungkin saya percepat ya, supaya ayat-ayat bisa kebaca walaupun saya sudah menulis, saya tidak buka Alkitab karena ribet saya kalau sudah pegang mic. Ya. Daniel 10 ayat 19. Dan berkata, hei engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuhanku, sebab engkau telah memberitakan aku kekuatan, ya, memberikan aku kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari ayat-ayat yang sebelumnya, bagaimana pergumulan Daniel yang sangat luar biasa sampai dia berpuasa 3 minggu ya, 3 minggu di ayat 2 kalau tidak salah. Dia berpuasa 3 minggu ya. Puasa bukan berarti tidak makan minum, tapi dia ambil beberapa apa yang dia tidak makan. Itu puasa Daniel. Puji Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, kehidupan yang penuh dengan masalah-masalah berat menekan di dalam hidup Daniel, dan sampai dia tidak bisa apa-apa rasanya. Tidak ada kekuatan, kemampuan untuk mau melangkah aja tidak bisa, rasa badan itu semuanya kaku. Karena apa? Permasalahan yang sangat luar biasa. Sehingga kehidupan Daniel saat itu mengalami ya dirasa takut, khawatir, banyak sekali karena dia tertekan di dalam
bebannya yang sangat berat sekali. Ngurusi apa toh? Daniel bukan ngurusi pribadinya sendiri, tetapi dia ngurusi memikirkan bangsa, negara yang saat itu ada di dalam pembuangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel tetap kuat. Karena apa? Di saat itulah malaikat Tuhan menemui Daniel, dan saat itu Daniel mendapatkan kekuatan. Tuhan berbicaralah kepada aku sudah kuat. Saat itu mengalami ngelokro yang sangat ngelokro sekali. Ya, tidak ada daya, tidak ada tenaga, tidak ada apa yang saat ini akan aku lakukan, karena dia sudah tidak sanggup lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kuat. Kalau bahasa Jawa saya baca itu sing santoso. Ya, sing santoso. Sing santoso, Pak Santoso enggak ada karena beliaunya di Jakarta. Ya, puji Tuhan, saya nanti akan baca cepat sekali biar waktunya itu pas ya. Karena nanti siang masih ada sekolah minggu, bukan saya nanti saya panjang-panjangkan, tidak. Ya, kita masuk dalam poin-poin yang ada, nanti ada 5 poin tentang pembahasan ini. Mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Mengapa? Ya, mengapa kita harus kuat? Karena Allah menginginkan kita itu selalu kuat. Walaupun menghadapi badai persoalan, masalah, sengsara, penderitaan, dan kalau saya katakan nanti banyak sekali saudara. Tetapi Tuhan inginkan kita tetap kuat di dalam segala persoalan-persoalan yang ada. Yang pertama adalah jadilah kuat karena banyak tantangan dan kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang ada itu kadang-kadang memberikan kita tadi lemah, ya. Terus kita mengalami tidak berdaya dalam menghadapi segala sesuatunya. Apalagi penderitaan rasanya, penderitaan itu aku terlalu banyak sekali rasanya. Orang lain tidak menderita, tetapi aku yang menderita. Tidak seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesulitan di dalam hidup, dalam Mazmur 119 dikatakan, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Lihatlah sengsaraku. Dalam Mazmur di sini adalah Daud dan yang lain. Dia mengatakan, lihatlah sengsaraku. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami kepahitan, penderitaan, sengsara yang banyak sekali. Ya mungkin kalau dihitung enggak bisa dihitung saking banyaknya. Tapi siang hari ini tidak ada yang sengsara, yang menderita. Semua aman? Semua aman? Tapi kalau ada, biarlah kita hanya mata kita tertuju kepada Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dikatakan, tetapi dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Jadilah kuat, tema pada saat siang hari ini. Tadi pagi juga Bapak yang jadilah kuat dalam Daniel, tapi pengolahannya mungkin yang berbeda. Karena beliaunya profesor, saya TK saja. Saya sadar itu, saya bukan merendahkan diri saya, tapi beliaunya selalu
Oh lah Bapak Profesor ya beda sama saya selalu begitu. Dan yang selanjutnya adalah kesulitan di dalam, mungkin dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam apa? Ya, dikatakan situ bahwa kesulitan di dalam hidup, kesulitan di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan, dalam kita melayani Tuhan kok seperti ini. Maunya kita kan kalau pelayanan semuanya enak, kabeh nurut. Kalau Bapak Gembala mungkin, jemaatku ben nurut, inginnya kan seperti itu. Enggak taunya tidak. Dan kalau semua nurut, nanti Bapak Gembala tensinya normal terus. Kan hari ini beberapa hari beliau katakan tensinya naik turun. Ini tadi mungkin tadi pagi naik, turun lagi. Ini tadi pas mau berangkat bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dimanapun kita berada, saya percaya pasti ada kesulitan. Walaupun dalam rumah tangga pun seperti itu. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22, di tempat itu, Kisah Rasul 14:22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Wis ra sido wae dadi wong Kristen gitu. Enggak taunya ikut Tuhan itu sengsara, penderitaan dan penderitaan, kesulitan dan kesulitan isinya itu. Tapi kenapa Bapak Ibu saat siang hari ini ada di gereja? Berarti Bapak Ibu harus melawan, harus kuat walaupun apa? Menderita, sengsara. Sengsara ini bukan sengsara, aku mencuri uang si A, terus saya di penjara, saya korupsi, saya di penjara, bukan itu. Karena kita ikut Tuhan, ya. Dan selanjutnya adalah Kisah Rasul 20 ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini Rasul Paulus loh. Dimanapun perjalanan pelayanan Rasul Paulus, dia selalu tahu bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia siap walaupun dalam penderitaan, dia siap karena aku nanti akan dipenjara. Dia siap apapun orang yang akan melakukan kehidupannya. Rasul Paulus siap, lalu siap. Apakah kita seperti itu? Mari kita seperti itu. Jangan kita sedikit-sedikit kok masalah lagi. Tidak rampung-rampung katanya. Tapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita kemana dia pergi. Penjara dan sengsara, penderitaan, itu adalah tantangan kehidupan Rasul Paulus. Bahkan itu tantangan kehidupan kita. Jadi kalau kita dalam penderitaan, dalam sengsara, dalam mungkin kekurangan uang, apapun, masalah-masalah itu kita tidak boleh ngelokro. Ya, sudahlah, dong ikut Tuhan katanya sengsara dan sengsara. Tetapi kita harus hadapi itu semua bersama dengan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 11 dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Ini juga Rasul Paulus. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah apa?
telah melepaskan aku daripadanya. Terjadilah dalam kehidupan kita. Amin. Kalau hari ini mungkin sengsara, mungkin ada masalah atau sesuatu, Tuhan akan melepaskannya. Rasul Paulus dilepaskan karena dia hanya pengharapannya, percayanya, imannya hanya kepada Tuhan. Kalau kita percayanya, imannya kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, pasti dan pasti kita mendapatkan kelepasan jalan keluar dalam 1 Korintus 10:13. Pasti akan ada jalan keluar. Tapi kalau iman kita semakin menurun, lah iman kita itu kepada siapa? Kalau iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kehidupan kita itu akan semakin meningkat, kedewasaan kita meningkat, iman kita semakin meningkat. Tidak hanya datar-datar saja, tapi kita harus meningkat. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Juga dalam kehidupan Musa, dalam Ibrani saya tidak baca ya bagaimana Musa, penggambaran kehidupan Musa. Dia seorang yang diambil oleh Firaun. Harusnya dia menjadi anak raja yang berkuasa saat itu. Tetapi Musa tidak mau. Dikatakan di situ, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani 24:25. Tadi saya baca 25 ya. Kenapa? Saya heran. Harusnya ongkang-ongkang kaki tinggal perintahkan ya. Dia minta apa, semuanya tersedia. Tetapi Musa, dia dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara. Kalau saya siang hari ini saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau sengsara, coba angkat tangan. Tidak ada toh? Tidak ada yang mau, takut. Kehidupan di dunia ini adalah proses. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu sengsara itu yang seperti apa, menderita itu yang seperti apa. Tapi selama kita hidup ini, kita mengalami itu. Mungkin presentasenya itu sedikit ya. Ya, tidak seperti orang-orang ya. Itu ada Ibu Billy Buti. Bagaimana prosesnya luar biasa. Itu adalah penderitaan sengsara yang macam-macam. Tapi selama kita ada di dalam dunia ini, saya yakin dan sangat yakin bahwa penderitaan-penderitaan itu sudah kita alami. Tapi nanti ke depannya penderitaan kita itu seperti apa? Selanjutnya adalah banyaknya cobaan dan godaan. Bapak Ibu, kita harus kuat karena apa? Karena banyak godaan dan cobaan. Pernah Tuhan Yesus juga dicobai, juga yang lain dikatakan dalam Yakobus, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Ujian itu kalau kita lulus, dikatakan di Yakobus, itu akan menerima mahkota. Ya, Yakobus 1:12-15. Kalau yang Tuhan Yesus itu Matius 41-11. Contoh-contoh dari mereka hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan banyak sekali. Daniel, dia seorang nabi. Yusuf, prosesnya dia masih anak-anak remaja. Dia belum hamba Tuhan, tapi prosesnya luar biasa dalam hidupnya. Juga Daud, Ayub, Abraham.
Dia masih manusia biasa yang belum benar-benar menjadi hamba Tuhan atau anak Tuhan. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang berani menghadapi sengsara dan penderitaan. Mungkin Bapak Ibu tuh juga tanya, apa Bu Endang mau sengsara penderitaan? Ya saya enggak mau. Tapi dari proses hidup itulah penderitaan, sengsara, aniaya, dan hal-hal yang lain itu terjadi dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah jadilah kuat karena kekuatan kita dapat menolong orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus kuat karena melalui kekuatan yang ada di dalam diri kita, kita akan menjadi berkat. Ya, berkat di lingkungan kita, berkat di dalam kita dalam pelayanan, teman-teman seiman, juga mungkin kita di dalam pekerjaan. Tuhan inginkan kita tetap kuat, supaya apa? Kita bisa menjadi berkat. Yang ketiga adalah jadilah kuat karena kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dikatakan 2 Timotius 2 ayat 12. Timotius 2 ayat 12 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi dikatakan kita harus kuat karena kita mempunyai pengharapan, ikut memerintah dengan Dia, dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Maka kita harus berani melangkah untuk kita. Kalau orang bilang, aku berani apa? Aku berani hidup, aku tidak berani mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Dan 1 Korintus 3 ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Pahala yang kedua adalah pahala dan mahkota menanti kita. Yang tadi dikatakan kita akan memerintah, kalau kita mempunyai pengharapan. Yang kedua adalah mendapatkan mahkota atau pahala dari Tuhan. Yang keempat adalah kita jadilah kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan pada orang lain. Tadi sedikit disinggung, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang kita punya, ya, kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus, beritakan itu kepada orang lain. Kita mempunyai Yesus, satu-satunya jalan selamat. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16, Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu saudara, dan selanjutnya adalah kita punya firman Tuhan, satu-satunya petunjuk jalan ke surga. Mazmur 119 ayat 105, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kisah Rasul tadi dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Beritakan itu kepada orang lain sehingga kita bisa menjadi berkat dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 7, kita mempunyai Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur satu-satunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beritakan itu, berikan kepada orang lain.
bahwa kekuatan yang ada di dalam diri kita juga supaya dinikmati oleh orang lain, hingga orang lain juga mendapat kekuatan. Yang terakhir yaitu jadilah kuat karena kekuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Kekuatan kita supaya menyenangkan hati Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai dan tetap kuat. Yang perempuan bersikaplah sebagai orang laki-laki itu enggak ngelokro, jalannya harus tegap. Lah, mana si Tirta? Dia diolah badannya, dibentuk supaya apa? Dia menjadi seseorang yang nantinya luar biasa dalam penampilan, karena dia mau menjadi seseorang, sesuatu lah, enggak tak jelaskan. Kita dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Hei perempuan, kita harus kuat, kita harus teguh, kita harus tetap semangat, kita harus apalagi mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam suami istri pun, walaupun saya kan enggak punya suami, saya berjalan. Ada suami nanti eker-ekeran, ya sudah, kita harus berjalan satu dengan yang lain, harus mengalah. Kalau satu dengan yang lain itu tidak mau mengalah, ya isinya nanti pedudonan. Tahu pedudonan? Nanti tanya sama Brian. Yang selanjutnya adalah kuat dan gagah adalah kerinduan Allah bagi setiap umatnya. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan tidak mau kita punya kecutan hati. Kalau kecutnya jeruk itu enak, kalau kecutnya hati itu tidak ada yang doyan dan mau. Jangan diopeni, yang kecut hati, tawar hati, buang itu di dalam diri kita, hingga kita akan tetap gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allah itu selalu beserta dengan kita, yang disebut adalah Immanuel. Kemanapun kita berada dan ada dimanapun, Allah itu tetap ada, karena Allah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam diri kita, dan itu yang memberikan kekuatan, kesanggupan menyerang segala hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Mari kita kuat, mari kita semangat, dan mari kita bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, Allah itu sendiri kekuatan kita. Dikatakan Mazmur 29 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
itu ya dan amin. Tinggal Bapak Ibu ngamini apa ya udahlah, respeknya diam-diam saja. Tapi kalau itu ada di dalam diri kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak pernah ngelokro, tidak pernah kita terus duduk merenung hanya memikirkan masalah-masalah yang ada. Tetapi kita harus kuat, harus teguh, harus kokoh. Setengah jam saya memberitakan firman, saya tidak akan terpanjangkan, kita akan tunduk kepala. Dalam Daniel 10 ayat 19 dikatakan, dan berkata, hei engkau yang dikasihi, kita amini bahwa pagi hari ini atau siang hari ini kita dikasihi oleh Tuhan. Janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Kita berdoa. Bapak Ibu boleh merenung akan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tapi percaya bahwa Dia adalah Allah, Allah yang sanggup, Allah yang memberi. Dan Dia adalah kekuatan itu, pribadi Yesus Kristus Tuhan. 5 hal yang harus kita renungkan adalah memang tiap hari kita ditantang proses-proses yang ada. Yang kedua, karena kekuatan kita dapat menolong orang lain, dalam arti kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, kita jadilah kuat karena kita mempunyai pengharapan. Pengharap kita hanyalah kepada Tuhan. Yang keempat adalah jadilah kuat karena kita mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain. Yang terakhir, jadilah kuat karena kekuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, biarlah Bapak Ibu harus menjaga 5 hal yang ada yang saat ini, pagi hari ini kita renungkan. Sehingga kita boleh mampu untuk menjalani kehidupan ini selama kita hidup dalam dunia. Mungkin hari-hari ke depan di tahun yang baru, saya pribadi tidak tahu seperti apa. Tapi percaya bahwa Dia Yesus yang menyertai kita. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada saat siang hari ini. Hamba sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu bekerja dan mengerjakan hati kami setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin hamba tidak ada artinya, tapi Bapa, Roh Kudus yang sangat berarti itu bekerja di dalam diri umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru, pemulihan yang baru, kesanggupan yang baru, untuk kami melangkah di tahun 2022 Tuhan, karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba sudah sampaikan, biarlah Tuhan, Roh Kudus yang menjabarkan kembali di dalam roh jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Indra.